Yo, welcome back to Fiction First Indonesia. Jadi di video kali ini admin akan membahas part-time yang cukup menarik ya mengenai Ultraman Multiverse yang kita adu dengan One Punch Man Universe. Ini merupakan konten battle yang kedua setelah Gaya melawan Godzilla ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita akan memulainya langsung. Gaskan. Pertama, Ultraman Multiverse vs Wolf the Dragon Level Class. Wolf Level Class adalah tingkatan karakter terendah di One Punch Man Verse. Selanjutnya ada Tiger Level Class, terdiri dari karakter dengan tingkatan yang sedikit lebih kuat dari Wolf Level Class di One Punch Man. Berikutnya kumpulan karakter yang agak lebih kuat dibandingkan dua kelas sebelumnya, yaitu Demon Level Class. Dan terakhir ada Dragon Level Class. Masing-masing karakter dalam kelas ini juga bisa dibilang cukup kuat karena mereka bukan lagi menjadi ancaman bagi negara dan pulau, tetapi benua itu sendiri. Nah, semua yang disebutkan di kelas di atas merupakan kelas basic atau kelas dasar ya di dalam One Punch Man Verse kalau mau dibilang juga. Anyways, kelas di atas belum mampu untuk mengalahkan para Ultraman dan para Kaiju ya guys ya. Kenapa? Karena kemampuan dan levelnya mereka itu berada pada level bintang atau dalam bahasa Inggrisnya itu star level ya. Dimulai dari Showa Ultraman yang dapat menyatu dengan konstelasi bintang akan cukup mudah mengalahkan mereka dengan menginjaknya atau memberikan satu tembakan beam. Jadi modal Specium Beam aja Ultraman Bah ini udah cukup buat one shot ya mereka ya. Karena kelas-kelas di sini tuh masih belum terlalu kuat buat melawan si Ultraman Bah ini. 2. Ultraman Multiverse vs Above Dragon Level Class. Ya, untuk kelas ini sejauh ini hanya terdapat dua karakter saja yang masing-masing memang cukup kuat untuk menghancurkan planet, yaitu Lord Boros dan Orochi. Boros sendiri mampu untuk menghancurkan planet karena kita bisa lihat dari segi potensialnya ya. Lalu untuk Orochi tentu saja masing-masing Ultraman tidak akan terpengaruh oleh lava yang dilepaskannya pada seluruh bumi karena durability mayoritas Ultraman terbukti cukup kuat untuk menahan panas api yang bahkan mencapai ribuan atau triliunan derajat. Contohnya seperti Ultraman Saga yang brutal parah nahan serangan 1 triliun derajat dari Imago Hyper Zeton. Itu merupakan salah satu prestasi yang sangat impresif buat Ultraman ya guys ya. Dan meskipun kalaupun mau diadu secara one by one, Ultraman akan tetap menang dalam segi hal ini ya guys ya. 3. Ultraman Multiverse vs Heroes Class. Untuk ini kita langsung gabungkan saja dalam satu pembahasan ya guys ya. Jadi untuk kelas C, B, A, dan H Heroes dalam One Punch Man Verse sejauh ini rank kelas mereka tidak ada yang menunjukkan sama sekali bisa menghancurkan planet. Dan ini akan sangat mudah membuat para Ultraman maupun Kaiju untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Contohnya seperti Ultraman yang akan sangat mudah mengalahkan mereka ya. Karena pada Ultraman Herasoa ini dia bisa memiliki kemampuan untuk menyatu dengan konstelasi bintang seperti yang sudah ditujukan sebelumnya. Sedangkan Kaiju seperti Zeton akan cukup menghancurkan satu bumi yang disinggahi oleh para hero kelas ini. 4. Ultraman Multiverse vs Blast. Untuk ronde berikutnya ini giliran para Ultraman dibandingkan pahlawan terkuat nih. Nah, Blast mungkin bisa mengalahkan hampir semua Ultraman yang hanya sekedar level penghancur planet. Dengan itu, mungkin dia dapat mengimbangi beberapa Ultraman di zaman era Showa dan Heisei karena sejumlah ability-nya. Namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa Ultraman pada era Showa dan Heisei ada yang memiliki level yang jauh di atas Blast. Contohnya kita bakal ambil dari Super Ultraman Taro yang kemampuannya mengalahkan Grand King yang seimbang dengan Judah. Ya artinya Grand King di sini comparable atau on par istilahnya dengan Judah. Di mana Judah memiliki kemampuan untuk mendistorsi ruang di alam semesta. Ini merupakan prestasi yang cukup untuk membuatnya mendapatkan level Universe. Contohnya lagi kita ambil di Heisei. Kita ambil saja Eve yang memiliki kemampuan untuk mengcopy secara instan dan memiliki kecepatan sekitar seperti yang saya tunjukkan ini karena saya harus ngomongnya berbelit-belit ya nanti ya. Jadi dengan kecepatan segitu si Eve ini sudah cukup untuk bisa melawan Blast ya guys ya, karena kecepatannya yang terlalu cepat sampai saya nggak bisa hitung. Nah, bukan nggak bisa hitung sih, lebih tepatnya nggak bisa baca.
Itu dia. 5. Ultraman Multiverse vs Garou. Sama seperti Blaze, untuk yang satu ini tentu saja Garou akan memberikan perlawanan yang cukup baik daripada Blaze pada beberapa Ultraman era Heisei dan Showa. Meskipun pada akhirnya harus diakui ya, Garou akan kalah juga. Meskipun Garou sudah memakai versi kosmik atau Fear kosmiknya. Nah, contohnya kita bakal ambil dari Showa seperti Ultraman Taro yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ultraman Taro dengan super formnya yang mendapatkan universal level. Terus Heisei-nya kita ambil dari Eve yang memiliki kemampuan untuk mengcopy secara instan dalam skala star level yang energinya bisa kita lihat di sini ya. Saya akan munculkan di sini. Nah, itu dia udah saya munculkan bahwa di sini adalah skala star levelnya dari si Eve. Dan reaction speednya yang sama seperti sebelumnya. Ini dia. And then kalau kita mau ambil dari contoh lainnya, kita juga bisa ambil dari Ultraman Nexus Junis Blue yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Cosmic Garou juga, karena secara scaling Nexus jauh lebih di atas Eve dengan skala star level seperti ini dan speed yang sama seperti Eve. BTW di sini Eve itu dia cuma reaction speed ya guys, bukan travel speednya. Jadi ya semua hal yang akan dilakukan Cosmic Fear Garou ya percuma saja begitu loh. Karena kemampuan untuk mengcopy sekalipun akan sangat rumit buat bisa menyentuh Ultraman dan Kaiju di era Showa atau Heisei ya. Tidak hanya kecepatannya juga, begitu juga dengan attack potensi atau potensi serangan yang dari segi range atau skalanya pun Cosmic Fear Garou hanya star level dan akan sangat sulit menembus Ultraman yang ada di Showa dan Heisei scaling. Mungkin satu-satunya opsi Garou di sini adalah melakukan time travel. Itu pun tentu mayoritas Ultraman akan melakukan menyerang lebih duluan karena kecepatan mereka yang kita tahu sudah mencapai Quadrillion lebih. 6. Ultraman Multiverse vs God One Punch Man. Untuk yang satu ini sebenarnya kita belum bisa sepenuhnya membandingkannya ya. Karena apa? Karena God di One Punch Man tuh sejauh ini karakter yang bisa dibilang sangat kurang prestasi. Meskipun memang kalaupun God merupakan pencipta universe One Punch Man dalam skala universal, dalam kurung saya nggak yakin tentang hal ini ya, karena alias masih abu-abu. Kita bisa bilang ini dalam tanda kutip ya. Itu tidak akan bisa menandingi Ultraman Multiverse dari Ultraman era Showa dalam scaling era Showa. Contohnya seperti Super Ultraman Taro, Judah, Grand King, karakter-karakter yang berasal dari era Showa. Terus karakter yang berasal dari era Heisei, contohnya seperti Tiga, Dyna, Gaia, Nexus, dan Cosmos. Dan juga ada Ultraman era Reiwa seperti Ultraman Trigger, Decker, Blazar Taiga. Apalagi karakter dari era Showa dan Heisei yang terkena rantai scaling atau chain scaling. Mereka pada era Reiwa yang membuat basis level mereka jauh di atas basis normal pada level mereka tersendiri. Contohnya Tiga dan Dyna. Nah, maksudnya apa? Itu dia masih terkena rantai scaling ya guys ya. Karena misalnya si A itu mendapatkan level universe dan B bisa mengalahkan A, maka si B mendapatkan level universe. Begitu juga seterusnya Pak. Seperti di Ultraman Multiverse gitu ya konsepnya guys. 7. Ultraman Multiverse vs Saitama. Nah, ini yang sangat-sangat kita nantikan ya guys ya. Mungkin para penonton juga sudah menunggu pertandingan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Saitama menjadi peak karakter di One Punch Man dengan kemampuannya dan bahkan bisa mengalahkan Cosmic Garou. Yang kita tahu bahwa Saitama sendiri dengan bersinnya juga udah bisa menghancurkan planet ya. Namun semuanya tidak akan bisa berguna untuk melawan Ultraman Showa, Heisei, Reiwa yang terscaling di eranya masing-masing, bahkan terkena rantai scaling atau chain scaling. Beberapa karakter yang sebelumnya sudah Mimin sebutkan seperti Judah, Grand King, Super Taro, Cosmos, dan lain-lain, mereka yang akan cukup mudah mengalahkan Saitama. Apalagi jika Saitama diadu dengan Ultraman Showa, Heisei, atau Reiwa Ultras yang membuat mereka memiliki ability yang sangat-sangat di luar nalar dan broken. Karena ya pada dasarnya di era mereka itu para Ultraman itu terkena scaling besar-besar banget. Apalagi mereka punya level basisnya itu sudah di atas rata-rata ya, bahkan ribuan ya guys ya. Nah, apalagi kalau kita bandingkan Saitama dengan para God of Ultras seperti Ultraman Noah,
Ultraman King, Legend dan Saga, yang kita tahu bahwa ability mereka itu merupakan tingkat dewanya di Ultraman Multiverse ya guys ya. Dan disusul oleh villain terkuat sejauh ini yaitu Absolute Tartarus, yang kita tahu sendiri Absolute Tartarus full power sendiri dapat mengimbangi King yang lagi dalam mode tidak serius ya. Dan karakter-karakter yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah karakter yang dapat mengalahkan Saitama dengan mudah. Nah, jadi secara konklusi ya bisa diakhiri dengan kesimpulan bahwa para karakter yang di Ultraman Multiverse dan Kaiju juga tentunya bisa mengalahkan semua karakter yang ada di One Punch Man Universe ya guys ya. Karena kita udah tahu bahwa karakter-karakter yang di sini tuh memiliki level yang sudah jauh berbeda ya guys ya. Nah, BTW konklusi di sini tuh kenapa bisa begitu ya, karena udah tau lah kalian ya, Ultraman itu memiliki level star level bahkan sampai universal level gitu, karena ada faktor chain scaling atau rantai sistem yang bisa menghubungkan mereka. Bagaimana level mereka bisa mendapatkan begini seperti apa tadi yang namanya kita pengibaratan tadi ya guys ya. Jadi ya seperti itu saja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan karena manusia tidak akan ada kesalahan. Dan kalau ada yang mau berdebat atau berdiskusi di kolom komentar silakan saja. Dan itu saja dari saya, Admin Legend. Saya pamit undur diri. Terima kasih.